Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustadz Farhan, Anda berbicara tentang agama, tetapi Anda sering bohong. Kalau Anda salah, saya maafkan. Tapi kalau bohong, Anda tidak bisa mewakili agama Islam ini. Anda berbicara masalah niat. Anda berbicara masalah sampainya dan tidak sampainya bacaan kepada ahli kubur. Anda berbicara tentang masalah zikir dikeraskan, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Anda bohong. Maka ingat, katanya ulama, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhil ajaib. Kalau ada seseorang berbicara bukan bidangnya, Anda enggak mengerti soal Syafi'i dan Syafi'iyah, maka yang terjadi adalah ungkapan Anda itu aneh, bahkan penuh dengan kebohongan. Mengapa saya katakan Anda bohong? Kalau Anda salah, saya maafkan. Tapi kalau Anda bohong, tidak bisa. Ini soal ilmu. Saudara perhatikan, Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ini, perhatikan. Ya, Syafi'iyah. Melafadzkan niat ketika sholat. Itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika salat. Ya, rata-rata adalah Syafi'iyah. Menurut Ustadz Farhan, melafadzkan niat, misalnya nawaitu, usolli dan lain-lain, adalah bukan pendapat Imam Syafi'i, melainkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Betulkah? Anda bohong. Mari kita perhatikan secara seksama. Di dalam kitab Ibnul Muqri Al-Mu'jam halaman 317 disebutkan, akhbarana Ibnu Huzaimah haddatsana Ar-Rabi' qala kana Asy-Syafi'i idza arada ay yadkhula fi shalat. Imam Syafi'i itu kalau mau melaksanakan salat, qala bismillahi muwajjihan li baitillahi muaddiyan li fardillahi azza wa jalla. Allahu akbar. Artinya apa? Imam Syafi'i melafadzkan niat. Jadi saudara Farhan ini bohong. Bahkan mengatakan katanya Imam Nawawi tidak menganjurkan. Bohong lagi Anda itu. Mari kita cek Imam Nawawi, pentarjih utama mazhab Syafi'i. Beliau menyampaikan, wan niyatu, adapun niat, bil qalbi, itu ada di dalam hati. Wa yundabu, dan dianjurkan, disunatkan, an-nutqu, mengucapkan, kubailat takbir, sebelum takbir. Anda baca di dalam kitab Minhaj At-Talibin juz 1 halaman 26. Bahkan banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Contohnya mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Ya. Yang kedua, kebohongan Ustadz Farhan ini. Katanya mengirimkan pahala Al-Quran tidak sampai. Menurut Imam Syafi'i. Lagi-lagi Anda ini hanya membaca literatur sekunder. Saya katakan Anda itu cetek. Coba bagaimana Ibnu Hajar menyampaikan, wa qala al-Hasan Ibnu Sabah Az-Za'farani sa'altu Syafi'iyah 'anil qiraah. Saya bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qiraah, bagaimana membaca Quran indal qabri, di samping kuburan. Faqala, Imam Syafi'i menjawab, la ba'sa biha. Catat ini, la ba'sa biha, tidak apa-apa. Anda mengatakan Imam Syafi'i melarang. Tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, wa hadza nassun gharibun an Syafi'i wa Za'farani min ruwatil qadim wa huwa thiqatun wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusal qadim fa huwa ma'mulun bihi yalzamu min dzalika ay yakuna asy-Syafi'i qailan bi usuli thawabil Qur'ani li'anna al-Qur'ana
asyrafudz dzikri. Jadi kesimpulannya bahwa riwayat yang disampaikan oleh Imam Az-Za'farani ini adalah riwayat yang thiqah dan pendapatnya bisa diikuti. Maka ditarik kesimpulan, Imam Syafi'i menyampaikan sampainya bacaan Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena apa? Li'annal Quran asyrafudz dzikri, karena Quran itu zikir yang paling utama. Anda Ustaz Farhan bohong lagi. Katanya Imam Syafi'i tidak menyampaikan demikian, bahkan melarang. Jadi dalam masalah mengirim pahala Al-Quran tidak sampai, menurut Imam Syafi'i, Ustaz Farhan ini bohong lagi. Contohnya apa? Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya Al-Um, zikir setelah sholat 5 waktu. Dengan konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi, itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Andai kata dia ingin mengeraskan, maka boleh dengan syarat tujuannya agar jamaahnya menghafalnya. Jika jamaahnya belum tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Setelah mereka menghafal mengetahui, maka dia tidak melakukannya lagi. Sebagaimana Nabi melakukannya di awal Islam. Yang nomor 3, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Ustadz ini menyampaikan bahwa zikir setelah sholat itu tidak dianjurkan. Dan itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Anda bohong lagi. Coba kita baca bersama-sama kitab Al-Um halaman 150. Ternyata di sana disebutkan wa hadza minal mubah lil imam wa ghairil ma'mum qala Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan ini adalah sesuatu yang boleh bagi imam atau selain makmum. Beliau menyampaikan waqala wa ayyu imamin dzakarallah. Kalau ada imam berzikir kepada Allah dengan apa yang sudah saya jelaskan, jahran au sirran, dikeraskan maupun dilirihkan, au bigorihi fahsanun, maka baik. Imam Syafi'i tidak melarang. Beliau mengatakan fahasanun. Sedangkan Ustadz Farhan ini ngomong dilarang katanya. Imam Syafi'i melarang. Nggak ada kalimat melarang. Beliau menyampaikan fahasanun. Mau dikeraskan, mau dilirikkan. Sama-sama baik. Apalagi saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin membaca lebih jelas lagi, zikir setelah sholat itu, misalnya di dalam kitab Syarh Al-Mishkatul Al-Masabih, juz 3 halaman 315 disebutkan hadza dalilun lima qalahu ba'du salaf innahu yustahabbu raf'us sauti bit takbir wa dzikri aqibal maktubah. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh para ulama salaf, sesungguhnya disunnatkan mengeraskan suara dengan bacaan takbir, dengan bacaan zikir setelah melaksanakan sholat. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kalau sudah bohong 3 kali dan itu serius, Anda mengutip dan mewakili Imam Syafi'i katanya, kebohongan Anda itu berbahaya atas nama agama ini. Saya tidak akan menanggapi yang lain karena Anda telah berbohong dengan nyata. Tolong belajar lagi dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.